Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah yang telah diberikan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pak Lukman, tadi ada orang bicara mengenai energi Chi, energi prana, dan energi dalam bentuk lain. Menurut Pak Lukman, apakah itu termasuk empiris, fisika, ataukah sudah melampauinya? Bagaimana menurut pendapat Pak Lukman? Terima kasih Pak. Energi kalau menurut fisika kan tidak bisa dirubah, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa bertransformasi dan berpindah bentuk, berubah bentuk. Tapi sejatinya energi itu tidak bisa dihancurkan atau tidak bisa dimusnahkan, dan tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Nah, isinya ya cuma ya segitu-gitu aja, cuman berubah-ubah bentuknya. Nah, itu menurut hukum kekekalan energi. Memang energi itu bisa diolah, makanya bisa dimanfaatkan. Itu fisika. Kalau metafisika, sesuatu yang melampaui fisika itu kan berarti membahas sesuatu yang berada melampaui nalar-nalar logika dalam fisik atau fisika itu sendiri, bentuk. Sehingga kadang-kadang ini bentuknya tidak jelas, tapi ada, eksis gitu. Yang disebut sebagai metafisika itu kan dalam bahasa Latin ta meta ta fisika, artinya melampaui fisika itu sendiri. Nah, memang untuk bisa dikatakan harus menjadi fisika, tapi bukan berarti metafisika ini tidak bisa didekati. Tapi kalau menggunakan dalil-dalil fisika untuk mendekati metafisika, nah justru diragukan pemahaman metafisikanya ini sudah benar-benar mumpuni atau belum, karena sesuatu yang bisa dikatakan itu kan kadang-kadang bukan sesuatu itu sendiri. Artinya ya menurut Tao Te Ching kan seperti itu. Sesuatu yang bisa dikatakan bukanlah tahu itu sendiri. Substansi yang bisa dikatakan bukanlah substansi itu sendiri. Yang dikatakan itu adalah atributnya. Sehingga kalau energi itu disebutkan dengan eksplanasi yang detail, nah ini bisa jadi yang disebutkan itu hanya atributnya saja. Nah, yang substansinya kemana? Tentunya substansinya ini berkaitan dengan zat dan sangat sifatnya ontologis atau sifatnya yang memiliki rahasia atau kegaiban tersendiri. Sehingga untuk mendekatinya pun kadang-kadang kita jangan sampai terjebak dalam atribut. Nah, terkait dengan Chi tadi yang ditanyakan oleh Pak Didin, saya pikir ini kasanah yang ada di timur Cina, Tionghoa. Ya. Chi ini kan kalau dalam Tao Te Ching ini kan menjadi pembahasan utama dalam kitab I Ching gitu. Nah, konon I Ching ini kan dikembangkan oleh Lao Tzu. Walaupun peradaban atau era sebelumnya mereka sudah pegang itu suasana pengetahuan tentang bahwa memang ada energi atau elan vital yang membentuk kehidupan ini, dan disebut sebagai Chi itu tadi, Chi atau Chi itu tadi. Nah, transformasi atau perubahan pengetahuan ini kan terus-menerus diperbaharui secara estafet oleh para pertapa-pertapa yang kemudian ditransformasikan dan diadaptasi oleh filosof juga, sehingga bahasanya pun lebih mudah dipahami. Sama seperti ketika dia ditransfer ke belahan bumi yang lain, kasanah pengetahuan yang abadi ini bisa dikatakan abadi karena ini senantiasa topik yang selalu muncul, baik di Cina terus kemudian berpindah ke Jepang. Nah, kalau di Jepang ini kan disebut sebagai Ki.
Kalau di India disebut sebagai prana. Kalau di Jawa disebut sebagai apa ini? Mungkin owo atau apa ya, energi dalam bahasa-bahasa tertentu, mungkin dalam bahasa Suluk bisa disebutkan hawa murni. Nah, sebenarnya yang ingin diajarkan oleh orang-orang atau petapa-petapa bijak di zaman dahulu itu adalah sebenarnya sesuatu pengetahuan yang ingin diberikan kepada anak cucunya supaya tidak tergerus oleh pengetahuan yang semakin fisika ini. Artinya kita ini hidup itu kan seimbang ya, antara sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak. Artinya ketika materialisme itu mengalahkan idealisme, atau ketika sesuatu yang nampak itu mengalahkan sesuatu yang bersifat idealistik, maka ketidakseimbangan akan terjadi. Sama seperti ini, buka puasa, tiba-tiba datang tanpa diminta, tanpa. Hawa murni Nusantara, Pak. Hawa murni Nusantara yang ada 9, 7 ada di India, Cina ada 1 dipecah 2, Jepang ada 1 juga. Macam-macam atribut-atribut itu yang disebutkan. Kalau substansinya tetap 1. Sehingga kalau dalam pendekatan Cina itu yang mirip dengan Jawa, bahwa dunia ini bentuk dari 2 elemen, yin dan yang, siang dan malam, terang dan gelap. Di Jawa juga ada konsep laki-laki dan perempuan. Makanya mereka sama-sama menggunakan konsep dua elemen. Nah, ini hanya penyebutan atribut. Substansinya sama. Kalau dalam yin yang disebut sebagai hal yang bertentangan itu menjadi satu kesatuan. Jadi dalam lingkaran yin yang itu, keutuhannya itu ada pada lingkaran itu sendiri. Jadi bukan pada warna-warna yang ditimbulkan. Nah, itu adalah simbol perputaran atau roda kehidupan, atau roda siklus duka atau penderitaan kehidupan, atau disebut sebagai reinkarnasi. Nah, sama seperti dalam dunia pengobatan yang mengadaptasi konsep yin dan yang itu, tatkala sakit yang diderita ini adalah sakit yang didominasi oleh unsur yang, maka obat yang bisa menetralisir adalah obat-obat yang mengandung unsur yin. Misalnya demam, ketika panas, maka yang dimakan adalah kunyit atau tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mengandung unsur mendinginkan. Jadi ketika menggigil kedinginan, maka yang dikonsumsi adalah jahe atau ginseng, seperti itu, yang mengandung unsur panas, unsur yang. Jadi konsep menetralisir ini ternyata sudah dipegang sejak zaman purbakala. Jadi keseimbangan hidup antara 2 elemen yang saling bertentangan tersebut. Jadi tidak ada satu dengan yang lain yang lebih baik atau menafikan yang lain. Jadi tidak selalu cahaya itu menjadi salah satu idola atau menjadi salah satu unsur kehidupan satu-satunya tanpa mengindahkan adanya unsur kegelapan. Di cahaya itu kan ada karena adanya ruang gelap, ruang hampa. Begitu pula dengan ketiadaan cahaya atau vakumnya cahaya, maka yang ada adalah ketidakterbatasan
alam semesta, di mana itu adalah ruang gelap, ruang kegelapan, dark matter, materi gelap. Nah, hal-hal semacam ini kan baru didekati melalui fisika ini kan semenjak adanya revolusi pengetahuan dan renaissance, atau pendekatan-pendekatan yang mengaku sebagai ilmu hitung dan ilmu ukur ini menjadi salah satu tumpuan untuk mengukur seberapa luas dan seberapa dalam kehidupan kita ini. Tapi sesungguhnya ada sesuatu yang tidak bisa didekati dengan panca indera saja, tapi harus didekati melalui dimensi yang lebih tinggi. Jadi kalau panca indera itu hanya berkutat pada dimensi ketiga, panca indera yang indera yang lebih tinggi atau indera ke-6, ke-7 dan lain sebagainya itu kemungkinan besar bisa menuju atau menyentuh wilayah-wilayah yang berada di dimensi keempat dan seterusnya. Nah, ini kan pembahasan yang sangat abstrak sebenarnya. Saya mengkonseptualisasikan sesuatu yang sangat susah dikonsepkan supaya bisa dipahami melalui bahasa. Nah, tapi terkadang yang terjadi adalah kekeliruan atau ketidaktepatan dalam mendekati kebenaran itu sendiri. Artinya kebenaran yang hakiki itu hanya bisa didekati oleh orang-orang yang sudah bijaksana. Jadi kalau dalam perkataannya itu hanya dalam perkataan-perkataan yang dimunculkan untuk menjelaskan substansi kebenaran itu hanya menimbulkan rasa gelisah, hanya menimbulkan rasa pergolakan dan perlawanan, dan masih mengandung motif-motif atribut dan aksidensial, maka substansi itu belum benar-benar dipahami seutuhnya oleh si pewicara itu sendiri. Artinya si pewicara memang belum bijaksana. Nah, sehingga untuk bisa menjelaskan sesuatu yang sangat substansial itu tentunya harus menggunakan kepala atau menggunakan kesadaran yang sangat sulit untuk dijelaskan. Nah, kalau misalkan di konsep fisika, taruhlah itu ada partikel Tuhan yang ditemukan oleh Higgs boson. Kenapa menggunakan kata Tuhan? Ya karena fisika tidak bisa menjelaskan secara detail ini partikel apa. Akhirnya satu-satunya istilah yang bisa mewakili ketidaktahuan si penemu itu adalah Tuhan. Sehingga Tuhan dianggap sebagai misteri. Nah, partikel ini ada tapi tidak bisa dijelaskan sehingga disebut sebagai partikel Tuhan. Nah, ini adalah fenomena di dalam dunia fisika yang baru-baru ini populer dan mendapatkan hadiah Nobel. Nah, artinya fisika pun masih terus berjalan dinamis, masih belum selesai. Fisika itu masih sifatnya sangat hipotesis. Tapi kebenaran yang substansial itu hanya bisa didekati oleh orang-orang yang bijaksana, yang benar-benar yakin dan sudah tidak ada tendensi kehidupan yang mengurung kebijaksanaan itu sendiri. Nah, saya rasa semacam ini perlu untuk direnungkan. Nah, silakan kalau memang berminat untuk mempelajari hal-hal yang sangat rumit dan hal semacam ini, Anda bisa belajar filsafat dari era Pythagoras, di mana Pythagoras itu menjadi salah satu bapak yang menjadi poros kemajuan ilmu hitung dalam peradaban manusia, tapi sekaligus ternyata dia adalah seorang sufi atau seorang mistikus ya, yang sangat tidak rasional sebenarnya. Nah, ketimpangan semacam ini kadang-kadang kan dipisah-pisahkan dalam sains, sehingga orang menjadi sangat fanatis terhadap pengetahuannya sendiri, padahal orang yang fanatis itu masih sangat jauh dari kebijaksanaan. Saya pikir itu dulu ya. Silakan kalau mau diteruskan oleh Pak Dodi. Saya juga agak kebingungan ini.
tidak menemukan bahasanya. Cuman saya tetap akan berusaha untuk membahasakan meskipun itu tidak tepat sama sekali. Bulat seneng Menyambung yang dikonseptualisasikan oleh Pak Lukman pada dimensi seperti itu, saya hanya punya analogi, dan celakanya analogi yang akan saya gunakan ini analogi material, padahal ini bukan wilayah material yang menjadi subjek mater kita, tetapi karena saya tidak punya atau keterbatasan bahasa, dengan amat terpaksa saya menggunakan analogi material. Jadi pada mulanya, nah kata pada mulanya ini pun tidak tepat karena berarti ada waktu di sana. Tetapi tidak apa-apa untuk mempermudah lisanul kaum ya, penyampaiannya agar nyambung. Pada mulanya ada dan tiada, atau keadaan dan ketiadaan. Keduanya ini tidak ada. Lalu tiba-tiba keadaan dan ketiadaan kok menjadi ada. Sudah pasti ada yang mengadakan. Lalu manusia mengenalnya ini sebagai oknum atau istilahnya Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menciptakan keadaan, dan Tuhan juga yang menciptakan ketiadaan. Yin yang tadi kan yaitu tadi dua hal. Ada keadaan, otomatis bersamaan dengan itu ada ketiadaan. Ini dua hal yang tidak mungkin dipisahkan secara logika material, nalar yang material. Nah, oleh karenanya Tuhan dalam hal ini berada di wilayah di luar dua tadi. Jadi di luar wilayah keadaan maupun wilayah ketiadaan. Tuhan di luar keduanya itu, karena keduanya itu adalah ciptaan Dia. Nah, sehingga Tuhan ketika belum menciptakan kedua makhluk yang namanya keadaan dan ketiadaan, maka lantas Tuhan berada di dimensi apa? Pertanyaan Tuhan berada di dimensi apa ini juga tidak tepat, karena belum diciptakan keadaan, juga belum diciptakan ketiadaan. Karenanya terkadang kita mengalami kesalahan di dalam bahasa. Menyebut Tuhan adalah ada, ini juga saya pikir kurang tepat, karena kata ada itu hanya untuk makhluk. Misalnya ada gelas, berarti ada benda yang menempati ruang dan dikungkung oleh hukum waktu dan atribut-atribut yang melengkapi benda tersebut. Sementara Tuhan justru pencipta keadaan itu sendiri. Artinya Tuhanlah yang mengadakan ruang, Tuhan yang mengadakan waktu, Tuhan yang menciptakan dat-dat sekaligus atribut-atribut penyifatan atas makhluk tersebut. Sehingga kata ada itu hanya tepat untuk makhluk, tetapi untuk Tuhan kita kebingungan menjelaskannya. Oleh karena kita punya keterbatasan bahasa, maka apa daya manusia tetap menggunakan istilah ada untuk menyebut Tuhan. Akhirnya kita sepakati Tuhan adalah ada. Nah, kita tidak akan membahas dimensi atau kewilayahan ilahi semacam itu, karena kita selain tidak mampu mengakses, kita tidak mampu menyentuh wilayah itu karena hijab yang sedemikian lebarnya. Selain itu kita juga punya keterbatasan di dalam membahasakannya. Yang bisa kita upayakan hanyalah mencoba-coba mengkonstruksi
Dan di dalam sejarah pencarian Tuhan oleh manusia, manusia seringkali melakukan konstruksi atau membangun Tuhan itu sendiri. Akhirnya ada cerita, membuat analogi. Ada sekian orang buta yang diminta untuk merumuskan gajah itu seperti apa. Nah, orang buta pertama yang kebetulan memegang kakinya, dia mengatakan bahwa gajah itu adalah benda yang panjang dan besar. Orang buta kedua memegang belalainya, mengatakan bahwa gajah itu panjang seperti pipa. Lalu orang buta yang ketiga karena memegang telinganya mengatakan gajah itu benda tipis yang lebar. Seluruh orang buta yang disuruh mengkonstruksi gajah itu seperti apa, sama sekali tidak mendekati kebenaran. Semuanya sesat. Oleh karena itu, analogi orang buta dengan gajah ini teramat cocok untuk diterapkan pada manusia yang punya keterbatasan atau hijab dari zat yang ingin dikonstruksikannya, sehingga konstruksi manusia atas Tuhan ini masing-masing golongan, masing-masing aliran, masing-masing sektor berbeda-beda. Bahkan masing-masing individu juga berbeda-beda ketika mencoba mengkonstruksikan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dikonstruksikan atau dikonsepsikan semacam itu, justru namanya bukan lagi Tuhan, tetapi berhala yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, tetapi diatasnamakan sebagai Tuhan. Menurut ajaran Jawa, Tuhan itu tan kinaya ngopo, tidak bisa dinyana, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diseumpamakan dengan apapun, karena sifatnya yang berbeda dengan makhluk. Dengan demikian, yang bisa kita sentuh darinya hanyalah apa-apa yang telah diciptakan. Dari sekian hal yang diciptakan ini, kita bisa melakukan klasifikasi berdasarkan lapisan-lapisan atau dimensi-dimensi. Pak Lukman tadi sudah menyebutkan bahwa ada dimensi 1, ada dimensi 2, ada dimensi 3. Nah, masih ada dimensi lain. Kalau tidak salah sampai dimensi 4, 5, 6, dan 7. Atau sementara orang menyebutnya sebagai 7 lapis langit. Langit ini sebutan untuk menjelaskan dimensi itu. Nah, setiap langit memiliki penghuni yang bisa kita akses sebagai manusia normal yang logis. Sementara ini hanyalah dimensi ketiga, di mana ada empirisme. Empirisme ini bisa kita sentuh karena kita memiliki panca indera: penglihatan, pendengaran, pencecap, peraba, dan apa itu? Penglihatan, pendengaran, peraba, pencecap, lalu pendengaran ya. 5 panca indera. Sehingga dengan 5 panel ini manusia bisa menyentuh dimensi ketiga. Bicara mengenai energi yang menurut sementara orang dianggap sebagai wilayah takhayul atau klenik karena tidak empiris, menurut saya pembahasan mengenai energi semacam itu masih termasuk dimensi 3. Jadi belum layak untuk disebut sebagai dimensi keempat dan seterusnya, mengingat energi bisa kita akses. Kalau dia berupa api, kita bisa merasakan panasnya. Kalau dia berupa pijaran listrik, bisa kita lihat sinarnya. Oleh karena penginderaan kita mampu mengakses energi semacam itu, sehingga wilayah energi C, energi prana, atau orang Jawa mengatakan sebagai hawa murni, itu masih berkutat pada wilayah dimensi ketiga. Artinya bukan hal yang gaib. Ini barang yang menurut saya adalah
sama dengan sains. Jadi karena sains belum menyentuh wilayah itu saja, sehingga ini tidak masuk ranah wilayah ilmu pengetahuan. Tetapi para praktisi-praktisi yoga, para praktisi pernafasan sudah membuktikan bahwa memang ada energi di dalam tubuh manusia yang bisa dikelola dan bermanfaat bagi tubuh maupun bagi lingkungan sesamanya. Karena itu saya katakan, para praktisi yoga, para praktisi pernafasan, bela diri dan seterusnya, itu bukanlah sesuatu yang dimensi keempat, tetapi masih dimensi 3. Artinya sebagai sebuah khasanah pengetahuan, levelnya masih sama dengan sains. Jadi tidak lebih dia. Bahwa orang-orang sains seringkali terkesima karena mereka belum mencoba meriset hal semacam itu. Tetapi kalau nanti sudah ada penelitian, lalu kemudian diketahui tekniknya, rumusnya, dan seterusnya, maka ke depan nanti permainan-permainan energi semacam ini tak ubahnya sebagai permainan hitungan matematika, permainan biasa, tidak lebih. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang praktisi semacam ini, kita tidak akan pernah memandang tinggi mereka sama dengan kita. Bahkan orang-orang yang tidak sekolah pun kalau telaten melakukan pelatihan semacam itu, mereka juga akan bisa melaksanakan hal yang sama. Seperti mereka-mereka yang selama ini mencoba untuk melakukan suluk dengan cara mapping diri. Jadi mempelajari diri sendiri dalam rangka supaya mengetahui Tuhannya. Apa yang dipelajari dari diri sendiri ini bukan ragawinya, tetapi lebih kepada sesuatu yang sifatnya batiniah. Di dalam diri manusia ada nyawa atau ruh, ada jiwa atau nafs, ada juga kolbu. Nah, bagaimana manusia bisa mengelola diri yang terdiri dari hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah dengan cara mapping, adalah dengan cara ta'aruf, dengan cara mengetahui dirinya sendiri, sehingga dia akan tahu pada saat manusia itu marah, kita tahu penyebab marah ini apa yang memunculkan. Orang marah karena ada harapan atau ekspektasi, atau istilah lainnya nafsu yang tidak bisa tersalurkan karena ada halangan lain yang menghadang, sehingga akhirnya manusia ekspektasinya tidak terrealisir, ada penghalang, sehingga mempengaruhi metabolisme tubuh. Kalau di dalam ilmu psikologi seringkali disebut ketika id berusaha disalurkan lalu kemudian memperoleh halangan, maka ego akan berupaya untuk merealisir nafsu id tadi itu. Nah, ego yang memperoleh halangan dan tidak kunjung merealisir kebutuhan dari id tadi, inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi marah. Jadi nafsu yang tidak tersalurkan ini memicu adrenalin sehingga akhirnya muncullah kemarahan. Kemarahan ini bisa diaktualisasikan dalam bentuk lagu dengan cara merusak, bisa juga dalam bentuk bersuara atau vokal, berkata-kata yang tidak senonoh, berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang menyinggung dan menyakiti sesamanya. Nah, bagaimana agar marah ini tidak terjadi? Maka manusia yang cerdik akan melakukan mapping kepada diri sendiri. Marah tidak bisa dialihkan, karena ketika kemarahan ini dialihkan, maka dia justru akan turun pada bawah sadar. Kalau menumpuk di sana lama-kelamaan suatu saat akan meletus dan akan semakin berbahaya. Marah yang benar haruslah dikelola. Dibiarkan amarah itu terjadi, tetapi kesadaran kita cukup mengawasi saja. Kita cukup memperhatikan, memahami, menyadari bahwa inilah kemarahan. Dibiarkan saja. Sambil mengamati kemarahan-kemarahan kita ini,
kita coba meminta kepada dunia eksternal di luar tubuh kita agar mengisi ruang-ruang ini dengan hawa murni, atau istilahnya adalah dengan energi apa mereka mengatakan, saya tidak tahu. Ketika ini masuk ke ruang-ruang dalam tubuh kita, maka nanti energi tersebut akan menempati sendiri, mencari sendiri ruang-ruang atau lembah-lembah yang dirasa cocok untuk bisa ditempati oleh energi tersebut. Manusia dengan pikirannya, dengan kesadarannya, tidak perlu mengendalikannya. Dia cukup memahami saja, mengikuti saja, dan menyadari bahwa inilah kemarahan, inilah nafsu, sehingga lama-lama ini akan hilang dengan sendirinya. Kalau ini hilang dengan sendirinya, maka dengan demikian manusia tersebut telah berhasil mengelola dirinya, mengelola nafsunya, mengelola kemarahannya, sehingga tidak sampai menjadi sesuatu yang bersifat negatif, merusak diri sendiri maupun merusak lingkungan sesamanya. Bicara mengenai energi yang kita anggap sementara ini sebagai energi sakti karena ilmu pengetahuan belum mempelajari, maka ada yang lebih dari itu. Saya katakan energi yang disebut dengan chi, yang disebut dengan prana, yang disebut dengan hawa murni, itu sejatinya masihlah permainan di dimensi ketiga. Padahal jika manusia mau mempelajari lagi, ada tahapan yang lebih halus dan lebih tinggi dari itu semua. Saya tidak bisa melanjutkan diskusi kali ini karena keterbatasan durasi, tapi pada vlog berikutnya kita akan mengupas keseluruhannya ini. Bagi para pemelotot YouTube, bisa mendahului kami dengan membuka pelajaran filosof yang bernama Al-Farabi. Nanti vlog ke depan kita akan mengupas tuntas bagaimana Al-Farabi menjelaskan kepada kita tentang emanasi atau pancaran dari yang absolut kepada lapisan ke lebih rendah dan seterusnya, sampai akhirnya kepada lapisan yang paling kasar, yakni kita. Sehingga prana, chi dan seterusnya tadi menurut saya masih kasar dan levelnya masih rendah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.